Halo semua, balik lagi dengan saya Leski di Just Coding. Di video kali ini kita akan coba untuk membuat skema model dari inputan usernya dan juga validasi dari usernya menggunakan yang namanya Mongo skema. Nah, pertama mungkin karena kita ingin membuat request bodinya atau inputan dari usernya nanti, kita perlu membuat di sini app.use atau di bagian atas sebelum rutenya kita simpan app.use yaitu express.json. Nah, ini supaya inputannya bisa ngebaca inputan tipe JSON dan juga app.use. Kita masukkan juga express titik URL encode. Kita buat opsinya yaitu extended true, bernilai benar. Nah, kegunaan dari fungsinya ini supaya kita bisa masukkan inputan dari request bodinya yang ada di Postman. Dan juga kegunaan dari URL encode. Jadi contohnya mungkin di sini. Jadi supaya kita bisa masukkan inputan dari request bodinya yang berupa JSON dan untuk URL encode-nya supaya kita bisa masukkan ke dalam inputan XWW form URL encode-nya ini, yaitu inputan untuk email, password dan lain-lainnya nanti. Karena di sini kita sudah buat untuk fungsi inputannya, selanjutnya kita buat untuk skema modelnya dari inputan-inputan yang akan kita masukkan ke dalam usernya nanti. Kita bisa buka dokumentasi dari mongoose.js. Di documentation, kita baca di sini cara pembuatan skema model. Jadi cara pembuatan skema model itu kita import dulu dari mongoose-nya, kemudian kita buat fungsi skema dari modelnya. Nah, ini untuk nama skemanya nanti atau nama modelnya, kita sebut saja namanya model. Kemudian inputan-inputannya apa-apa saja yang kita bisa masukkan. Nah, untuk inputan-inputannya ini bisa kita masukkan juga berupa validasi. Ini sudah ada validation. Nah, validasi yang sering mungkin kita gunakan yaitu required, yaitu inputannya harus diisi, tidak boleh kosong. Dan ada juga min. Nah, min ini artinya jumlah maksimal dari numbernya. Nah, ada juga min length dan juga mask length yang mungkin nanti kita bisa gunakan juga untuk inputan password. Kita bisa langsung buat modelnya di sini, buat folder dengan nama models. Di dalam modelsnya kita buat file user.js dan kita bisa copy contoh skemanya tadi di dokumentasi yang ini, bisa kita copy sebagai acuan. Di sini sudah terimport. Nah, pertama kita hapus saja dulu semua inputannya dan kita ganti nama skemanya jadi user schema. Dan untuk inputan-inputannya, untuk inputan name yaitu untuk inputan username-nya nanti kita kasih tipenya berupa tipe data string. Kemudian kita buat dia harus diisi required true. Inputannya harus diisi dengan message yaitu pesannya. Kita buat saja username harus diisi. Dan untuk inputan-inputan lain seperti inputan email, kita buat berupa objek juga dengan tipe string. Dan kita buat required true. Email harus diisi. Nah, untuk emailnya kita perlu satu validasi lagi, yaitu validasi untuk format emailnya. Nah, di sini mongoose-nya tidak ada validasi untuk email, jadi kita bisa gunakan satu package dengan nama validator. Kita buka di validator npm. Nah, di sini kita buka saja validator npm. Nah, cara instalasinya npm install kemudian validator. Kita lakukan instalasi dulu di terminal kita. Kita paste ke sini, enter. Nah, di sini sudah selesai untuk instalasinya. Nah, untuk validasi yang akan kita buat itu yaitu validasi untuk email. Nama validasinya itu kita bisa cek saja dulu di sini. Nama validasi yang ini, validasi untuk email. Dari validasinya yaitu format kita inputkan itu harus berformat email. Contohnya kayak gini. Jadi ada @-nya, kemudian nama domainnya untuk pembuatan dari email. Kita bisa coba langsung eksekusi saja.
Nah, pertama kita import dulu fungsi dari validator yang tadi kita install. Kemudian di sini kita buat custom validasinya untuk emailnya. Caranya validate -2 berupa objek validator -2 panggil fungsi validator yaitu validasi is email. Nah, kemudian untuk message-nya, pesannya apa? Nah, ini kita buat inputan harus berformat email. Dan mungkin kita bisa buat juga untuk satu inputan lagi yaitu unique. Untuk validasinya, unique ini fungsinya jika emailnya sudah pernah terdaftar, kita bisa gunakan email yang lain. Kalau email tersebut sudah terdaftar, kita buat saja di sini true seperti ini. Nah, kemudian untuk name-nya kita bisa masukkan juga min length 3, atau kita buat kayak gini 3 username minimal 3 karakter. Nah, kemudian di sini sudah ada name, email. Selanjutnya untuk inputan password. Nah, untuk inputan password kita kasih type-nya string. Kemudian kita buat dia required, harus diisi. Bernilai true. Ini password harus diisi. Dan kita kasih min length. Ada maksimal 6 karakter untuk passwordnya. Ini password minimal 6 karakter. Dan untuk inputan lainnya, contoh mungkin untuk inputan role, di mana kita buat 2 role, yaitu role untuk user biasa dan juga role untuk admin. Kita kasih type-nya berupa tipe data string. Kemudian di tipe data string-nya kita buat enum, yaitu cuman ada 2 role, user biasa atau admin. Nah, kemudian untuk default value-nya, default value kalau inputan role-nya tidak diisi, inputan value-nya itu user biasa. Dan 2 inputan lagi yaitu is verified. Fungsinya is verified yaitu apakah dia sudah verifikasi atau tidak. Kita kasih tipe datanya boolean dengan default nilainya yaitu false. Dan satu lagi is verified at atau email verified at, jadi untuk tanggal kapan dia verifikasi akun. Nah, karena berupa tanggal kita kasih type-nya berupa date. Nah, ini untuk semua inputannya. Jadi ada untuk inputan name, email, password, role, is verified, dan juga email verification at. Dan tahap selanjutnya kita butuh melakukan ekspor dari modelnya ini. Nah, ekspornya kita taruh di bawah. Kita buat variable const user sama dengan kita pembuatan mongoose model dengan nama modelnya user. Kemudian skemanya apa? Nah, skemanya sesuai yang kita buat di atas, yaitu user schema. Kita masukkan ke sini. Dan kita tinggal ekspor. Ekspor default user. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita bisa testing untuk inputan usernya ini. Kita bisa buat di dalam rute, yaitu rute register yang ini. Kita coba testing. Nah, untuk testingnya di sini kita harus lakukan asynchronous, async await, dan kita gunakan try and catch. Jika terjadi error, kita tampilkan respon dari errornya. Respon dengan status 422, kemudian JSON. Nah, 422 ini status untuk validasi biasanya. Nah, untuk JSON-nya
kita tampilkan saja errornya di sini untuk message dari errornya. Tapi jika datanya ada, di sini kita bisa kosongkan saja dulu, atau kita buat kayak gini, await, kita panggil model yang kita buat tadi, import user dari model user. Di sini kita buat user titik create dalam kurung berdasarkan request bodinya. Oke, kita buat simple saja seperti ini. Nah, kemudian kita bisa langsung testing dalam Postman. Tapi sebelum itu kita jalankan dulu aplikasi kita. Masuk ke terminal, npm run dev, enter. Oke, ada yang salah dalam codingan kita ternyata, yaitu bagian npm error model. Nah, ini import dari model kita tidak terbaca di outrouters.js-nya. Nah, yang salah itu di sini kita harus masukkan format dari filenya .js. Kita cek lagi di terminal. Oke, sudah aman, database-nya sudah connect dan aplikasi kita juga sudah jalan di localhost 3000. Kita masuk ke Postman. Kita coba masuk ke fungsi register endpoint yang sudah kita buat kemarin. Kemudian kita coba masuk ke request body, kemudian masuk ke URL form, URL encode. Kita langsung send saja. Nah, di sini validasi errornya tampil dari validasi yang kita buat tadi. Nah, contohnya seperti password, tampil validasinya dengan message-nya password harus diisi. Nah, email juga masuk, email harus diisi. Nah, name juga masuk, username harus diisi. Dan inputan-inputan yang tadi kita kasih required. Nah, kemudian satu fungsi lagi untuk validasi yang kita coba testing, yaitu untuk email. Kita coba masukkan untuk inputan emailnya bukan berformat email. Contohnya cuman Reski saja. Nah, name-nya kita buat inputannya tadi minimal harus ada 3 karakter, kita buat 2 karakter saja. Passwordnya kita coba buat cukup 2 karakter saja juga, dimana minimalnya harus 6 karakter untuk password. Nah, ini kita langsung coba send lagi. Nah, di sini bakal muncul untuk error username-nya, username minimal 3 karakter. Kemudian emailnya juga tampil, inputan validasinya. Nah, ini inputan harus berformat email untuk message-nya. Dan untuk password juga tampil, password minimal 6 karakter. Ini validasinya sudah kita buat untuk fungsi validasi dari inputan kita atau request body-nya. Di video berikutnya kita akan coba melakukan error validation-nya. Kita akan buat fungsi untuk error middleware-nya. Karena agak lumayan gak enak kalau passwordnya atau errornya itu tampil kayak gini. Yang kita coba ingin tampilkan itu message-nya saja yang ada di sini. Dari error bernama validation error, kita akan buat fungsinya menggunakan error middleware, dan juga kita akan atasi asynchronous-nya menggunakan async middleware. Jadi jika ada yang tanyakan, silahkan masuk grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.